Gereja sebagai persekutuan orang beriman. C. Bentuk pelayanan gereja sebagai persekutuan. Ada banyak bentuk pelayanan gereja yang dapat kita lakukan. Namun ada 5 tugas pokok gereja, yaitu liturgia, kerikma, koinonia, diakonia, dan martiria. Dengan membahas 5 tugas pokok gereja ini, maka kita sebagai umat beriman diharapkan terlibat aktif untuk mengembangkan gereja, sehingga gereja itu semakin hidup, semakin berkembang. Dengan membahas tema ini, peserta didik diharapkan mampu: 1. Memahami arti dan makna 5 tugas pokok gereja. 2. Memahami berbagai kegiatan yang dilakukan di gereja. 3. Memahami pengembangan iman melalui keterlibatan dalam kegiatan pelayanan di gereja yang dirujuk dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. 4. Menilai diri sendiri sejauh mana sudah terlibat dalam kegiatan gereja dengan memberi skor pada pernyataan refleksi. 5. Memvideokan kegiatan ibadat atau kegiatan misa secara virtual. Pada langkah pertama ini kita akan memahami arti dan makna serta contoh-contoh dari 5 tugas pokok gereja. Yang pertama, liturgia. Jika diartikan kata liturgia adalah pengudusan, maka liturgia adalah kegiatan ibadat kepada Allah yang dilakukan umat baik secara pribadi maupun secara bersama, baik sakramen maupun non-sakramen. Kegiatan ibadat atau doa merupakan salah satu sarana untuk menguduskan umatnya. Dalam liturgi terjadi komunikasi 2 arah, yakni Allah menguduskan manusia dan manusia menyampaikan sembah sujudnya yang diungkapkan lewat lambang, tata ruang, gerak, dan kata-kata. Contoh-contoh dari kegiatan liturgi adalah Ekaristi, ibadat sekolah minggu, ibadat hari Minggu di stasi, dan lain-lain. Yang kedua adalah kerikma. Kerikma adalah pewartaan atau pengajaran iman atau komunikasi iman untuk saling menguatkan, saling meluruskan pandangan iman. Intinya, kerikma itu mewartakan sabda Allah dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Sabda Allah dapat kita temukan dalam kitab suci. Contoh kerikma adalah pendalaman iman, pelajaran agama di sekolah, katekese, pendalaman kitab suci, evangelisasi, dan lain-lain. Ketiga, koinonia, artinya persekutuan. Gereja adalah harus bersikap sebagai pelayan, setia pada Kristus sebagai Tuhan dan Guru, berorientasi pada kaum papa, terpinggirkan dan hina dina, rendah hati. Contoh diakonia adalah pelayanan medis di rumah sakit, pelayanan politik dan hukum, pelayanan pendidikan di lembaga institusi pendidikan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah martiria atau kesaksian. Martiria adalah memberi kesaksian melalui sikap dan tindakan nyata kepada masyarakat. Contoh, bersaksi di tempat kerja, berani memperjuangkan ketidakadilan,
membantu orang-orang miskin dan terlantar, hidup baik di tengah keluarga dan masyarakat. Demikianlah arti dan makna 5 tugas pokok gereja. Sekarang kita masuk pada langkah kedua, yaitu memahami berbagai kegiatan yang dilakukan di gereja. Gereja memiliki banyak kegiatan. Ada kegiatan yang bisa kita lakukan secara pribadi. Ada pula kegiatan yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Nah, untuk membantu pemahaman kita tentang berbagai kegiatan yang bisa dilakukan di gereja, di buku Spirit halaman 113 ditunjukkan berbagai bentuk pelayanan gereja. Sekarang mari kita tentukan nama kegiatan dan penjelasan singkat atas masing-masing gambar yang ada pada buku kita. Untuk mempermudah anak-anak kami mengerti berbagai bentuk pelayanan yang ada di gereja, sekarang mari kita lihat dan amati gambar yang pertama. Nama dari kegiatan gereja pada gambar pertama adalah 2 lingkungan. Penjelasan kegiatan pada gambar pertama adalah umat di lingkungan atau di sektor tertentu menetapkan hari 2 lingkungan setiap minggu. Mereka berkumpul untuk berdoa, bernyanyi, mendengarkan kitab suci untuk mengembangkan iman mereka. Selain itu, tujuan dari perkumpulan 2 lingkungan adalah untuk membangun persaudaraan antar sesama umat beriman. Demikianlah juga untuk gambar kedua, ketiga, keempat. Silahkan tentukan nama kegiatannya dan jelaskan sekilas apa yang mau disampaikan dari masing-masing gambar tersebut berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada di lingkungan gereja kita. Melengkapi langkah kedua, sekarang kita akan data kegiatan yang aku ikuti sebagai anggota gereja. 1. Kegiatan liturgia yang saya ikuti adalah Ekaristi. Manfaatnya bagi saya adalah untuk mempererat relasi saya dengan Tuhan dengan menyambut tubuh dan darah Kristus. Yang kedua, untuk membangun persaudaraan sesama umat beriman. Yang kedua, kegiatan kerikma yang saya ikuti adalah belajar pendidikan agama di sekolah, belajar komuni pertama. Manfaatnya bagi saya adalah untuk menambah pengetahuan iman saya sesuai dengan ajaran agama saya. Kegiatan koinonia atau persekutuan yang saya ikuti adalah aktif menjadi anggota AREKA. Manfaat dari kegiatan ini bagi saya adalah untuk belajar bertanggung jawab, belajar mengerti orang lain, belajar berorganisasi yang baik. Sedangkan kegiatan diakonia yang saya ikuti adalah mengunjungi teman atau keluarga yang sedang terbaring di rumah sakit. Yang kedua, mengunjungi orang di panti asuhan. Manfaatnya bagi saya adalah belajar untuk saling mengerti, saling berbagi satu sama lain. Sedangkan kegiatan martiria atau kesaksian yang saya ikuti adalah bersaksi di tengah keluarga dan mencoba hidup baik terus-menerus. Manfaatnya bagi saya adalah agar saya bisa berkembang sesuai dengan harapan gereja dan orang tua.
Setelah kita selesaikan langkah kedua, sekarang kita masuk pada langkah ketiga, melihat kegiatan pelayanan gereja berdasarkan Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Kitab suci menjelaskan bahwa ada banyak pihak yang mengambil peran dalam tugas pelayanan di gereja. Anggota-anggota itu saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling mendukung, bukan saling bersaing, bukan saling merebut posisi. Keterlibatan mereka dalam pelayanan di gereja merupakan tanda kedewasaan iman. Tujuan pelayanan adalah mewartakan kerajaan Allah, bukan mewartakan diri sendiri, bukan mencari kepuasan pribadi. Oleh karena itu, agar kita semakin menyadari tujuan keterlibatan kita dalam seluruh pelayanan di gereja, mari kita dalami Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Setelah dibaca Efesus 4 ayat 11 sampai 16, maka dapat kita tangkap jabatan yang ada dalam gereja itu pada ayat 11 adalah rasul-rasul, nabi, pemberita-pemberita Injil, maupun gembala, serta pengajar. Itulah jabatan yang ada dalam gereja berdasarkan ayat 11. Sedangkan tujuan pelayanan itu ada pada ayat 12 dan 13. Pada ayat 12 dikatakan tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sedangkan pada ayat 13 yang menjadi tujuan pelayanan itu adalah untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Berdasarkan kitab Efesus ini, anggota gereja dapat melakukan tugas pelayanannya dengan cara menyatukan diri dalam persekutuan, lalu menjalankan tugas pelayanan sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Kesimpulannya, setiap anggota umat beriman terpanggil untuk menjalankan 5 tugas pokok gereja sesuai dengan profesi, kemampuan, dan kadar pengetahuan masing-masing. Nah, sekarang kita menyadari bahwa kegiatan pelayanan dalam gereja merupakan tanggung jawab semua anggota, baik para pejabat gereja, biarawan-biarawati, maupun kita sebagai awam. Perwujudan tugas itu tidak harus seragam. Tiap orang dapat melakukan pelayanan sesuai kemampuan dan keadaan masing-masing. Nah, sekarang tulislah masing-masing contoh untuk 5 tugas pelayanan gereja dan bisa diputar kembali ke belakang apa contoh-contoh dari 5 tugas gereja ini. Selamat mengerjakan. Untuk penilaian sikap, berilah skor pada masing-masing pernyataan refleksi, kemudian tentukan nilai. Sedangkan untuk uji keterampilan, silahkan rekam dan videokan ketika keluarga mengikuti ibadat atau misa secara virtual. Demikian pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Dadah.